Halo gengs, minum air putih dulu. Pagi-pagi weekend. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Ray, mau join nggak sih Ray? Ngokbar di depan. Ranting. Oke, anaknya kayaknya lagi bermalas-malasan di kasur. Oke lah, saya akan bikin kopi kali ini. Bentar ya, kita akan persiapkan dulu semuanya, baru kita akan bahas. Kita ambil dulu. Ini kayak jual rencengan di warung zaman dulu SD. Bu, beli. Oke. Saya akan brew kali ini Panama Geisha Honey Batista Honey varietalnya Geisha, lalu countrynya Panama, petaninya si Finca Santa Teresa. Nama PT-nya sih Finca Santa Teresa itu nama PT-nya, nama petani saya lupa lah. Adalah pokoknya saya tuh termasuk orang yang pelupa beneran deh untuk nama tempat, apalagi harga. Wah, itu pasti lupa deh. Tapi kalau soal rasa kadang saya nggak bisa melupakannya. Oke. Kalian bisa cek lah, kalian bisa ketik Finca Santa Teresa Batista Honey Geisha 2019 dia panennya. Dan ternyata ya, ini kan adalah brew ketiga saya. Yang pertama brewnya adalah di light roast versi saya, menggunakan V60. Lalu brew kedua di dark roast menggunakan Cafe Latte Robot, tapi itu dibikin es kopi susu. Lalu brew ketiga ini adalah yang di medium roast versi saya. Biasanya medium roast ini saya ketemunya di natural atau honey, ada di areanya si roastwork. Biasanya ketemu satu frekuensi yang sama, biasanya medium roast di honey atau natural. Oke. Saya akan coba yang ketiga ini menggunakan Aeropress, nanti data cema fellow. Dan ini gramasinya saya nggak tahu, saya lupa nih ya, itu 15 atau berapa ini gramasinya. Saya cek coba ya, semoga nggak terlalu banyak ya. Banyak banget ya, 20 gramasinya. Oke, di 20 nanti saya akan kurangin sedikit deh, gramasi kebanyakan. Saya akan main di nih 20. Saya akan main di gramasi yang nanti kita buka dulu, terus nanti kita timbang ya, dia ada totalnya ada berapa gram. Saya tadi mau main di 15 dengan air di sekitar 230-an lah, atau 200 biasanya sih saya akan coba nanti di 15 gram air di 200 ya, kayak gimana rasanya. Lalu ternyata setelah saya selidikin, ternyata karena memang ini panennya di 2019, jadi beberapa roastery kayaknya termasuk Space itu dulu di 2019 dia menjual si Batista ini, Finca Santa Teresa ini di 2019. Kalau lihat tracknya dia itu jualnya 45 gram dan 200 gram. Harganya itu dia set di 500.000. Saya nggak tahu, yang jelas pasti yang 200 gram 500.000 kan. Lalu masih ada jual kayak di Tokopedia. Saya nggak tahu apakah dia roastery atau bukan. 45 gram dijual 70.000 atau apalah, saya lupa. Saya nggak tahu apakah dia dulu beli atau gimana, saya juga nggak tahu lah, karena termasuk jarang
Finca Santa Teresa di Tokopedia untuk lokal ya. Tapi kalau lihat marketplace di luar atau roastery di luar sih lumayan banyak yang jual. Saya sebenarnya penasaran dengan beberapa bin yang panennya 2020, tapi panen Malaysia. Tapi harganya sekilo sekitar 100.100-an lah. Bahkan ada yang CEO Colombia kalau nggak salah ya, harga itu 2 juta. 2 juta. Menarik sih. Jadi semakin kesini semakin gila aja nih kopi-kopi manual roasting yang saya beli. Kayaknya kalau balik lagi ke bin komersial kayaknya drop gitu ya. Dari bin komersial lalu bin specialty, lalu dari bin specialty penuh perjuangan mensortir karena specialty belum tentu grade 1, bahkan specialty-nya ada grade 1 2 digabung, atau 1 2 3 digabung, atau 1 2 3 4 digabung, pokoknya mix lah. Apalagi yang lokal ya, yang lokal tuh specialty tapi gradingnya nggak pakai screen grading. Kayaknya dia memang simply panen merah atau panen merah 85%, 80, 85, 88 mungkin ya, atau bahkan ada yang 90 habis itu digabung jadi satu. Lalu nanti hasil green bean-nya disatuin juga gitu, nggak di sorter juga. Oke, banyak cocot, kita akan buka. Saya udah pengen ngopi pagi-pagi ini, mumpung udaranya dingin. Saya buka. Apakah ada perbedaan antara light roast, dark roast, sama medium roast? Enak. Aromanya tuh kayak menenangkan jiwa ya. Kayaknya ini 15 ya. 16. Oke lah, 16. Kayak kantongnya tebel. 16. Ini bin yang versi versi medium buat saya. Oke lah ya. Sip. Mari kita giling dulu. Air udah panas? Nah, 16 gram. Kalau kita main-main di circle keberapa? Saya main-main di circle 1, 2. Udah bersih belum bawahnya? Oh udah. Meseseres tuh kayaknya di kotak-kotak gitu deh, atau di kotak-kotak itu, di box yang di kulkas yang di bulatan. Circle 2, circle 3, circle 4. Saya akan main di circle 4.3. Oke, kita akan cek dulu ya hasil gilingannya. Ini kalau ada yang lagi nonton terus ini bertanya gilingan apa, ini One Zipresso ya. Kenapa nih? Halo? Cek. Ya, ini yang saya mau gilingannya. Gilingannya? Oke lah. 4.3 ya.
sip. Saya akan pakai Aeropress, tapi di attach sama velo. Gak tahu ya, saya suka banget di attach sama velo. Walaupun mungkin ada orang yang bilang sebenarnya itu nggak harus sih kan, rasanya iya sih mungkin. Untuk ngaruh-ngaruhnya harus punya alat untuk mengecek kadar kafein, kadar lain-lainnya, kadar kekuatan kopinya. So far saya selama ini hanya mengandalkan senses aja, enak banget. Ini gilingan saya di circle 4 poin berapa tadi? Poin 3 ya. Ini hasilnya. Oke, cukup dilihat. Lalu saya tuang ke sini. Sip. Semoga nggak ini ya, nggak belecetan. Oke, suhu 94 derajat Celcius. Roti udah matang. Saya bikin 0 dulu. Roti udah matang. Saya bisa taruh sini, bisa nggak sih? Oh, gini caranya. Bentar ya. Biar ya, gini caranya. Biar saya nggak memerlukan alat lain. Oke, kita akan tuang ya teman-teman. Kelihatan? Sip. Saya akan mainin air di 220 aja. Sip. Pas. Oke, 220. Oke, saya pinggirkan dulu. Lalu saya akan tunggu sekitar 1 menit buat ekstraksinya. Saya sambil foto sebentar. Oke. Ya, cukup. Kita akan press bersama ya. Oke, sip. Mana pressingnya? Ngumpet. Saya akan habiskan. Canda aja yang ngebrunya. Oke, lalu kita akan cicipin rasanya di sini. Oke, kita akan sedikit ini lebih light dari kemarin. Saya baru pakai V60 ya untuk colornya, padahal kemarin saya lupa V60 pakai gramasi berapa. Kayaknya V60 kemarin saya set gilingannya lebih halus dari ini. Oh, aromanya enak. Jadi kalau lama-lama ya, saya sebenarnya kayak mencium
Earl Grey black tea, tapi kayak lama-lama kayak ada roastnya, kayak ada, kalian pernah gak sih mencium menyeduh, bukan menyeduh, mencicip manisnya air yang kalian hisap dari bunga. Aduh, ada lalat. Cara ada lalat ya, sorry. Saya tutup dulu rotinya. Ada lalat. Kayak dew, manisnya dew gitulah. Dew, gaya banget. Embun yang menempel di bubungan, lalu kita menciumnya dan meneguknya, kayak gitu tuh rasanya, lembutnya kayak gitu. Yes, oke. Jadi sebenarnya kalau bicara kompleksitas rasa, si Panama Gesa ini sebenarnya bisa diterjemahkan ke notes per partnya. Kalau di notes bawaannya dia yang dari iit ada honey, ada juicy, nectarine, orange, dan plum. Tapi sebenarnya kalau kayak di light roast itu saya menemukan black tea tipis, di dark roast juga black tea-nya lumayan kenceng, walaupun Ranting bilang tuh ada jagungnya di mana ya? Ada jagungnya, padahal itu kayak sebenarnya kayak roast tapi yang tipis gitu. Nggak tahu ya, roast sama jagung sebenarnya aromanya agak-agak beda kali ya sebenarnya. Kalau buat saya sih emang beda. Ya aromanya tuh kayak sebentar ya, saya mencoba menerjemahkan, sok-sok menerjemahkan nih. Tapi saya mencoba bukan menerjemahkan tepat sih, tapi mendescribe apa sih yang saya minum ini, seperti apa aromanya. Aromanya tuh kayak meminumnya itu kayak kalian menikmati madu yang dari lalat gede banget, dari sarangnya, jadi yang menggemaskan gitu rasanya. Bener gak sih? Bentar, saya cicipin dulu ya. Ya, delicious. Buat saya sih enak ya, nggak tahu buat orang lain. Rasanya tuh sangat lembut banget. Saya cuman berarti Panama Gesa itu kalau bisa dibilang pertama kali saya Panama Gesa brew sendiri itu dari si Workas, dan lumayan impress rasanya. Walaupun teman saya bilang kok rasanya mute ya, waduh saya nggak tahu ya, saya tuh beli udah lama banget soalnya 2000 berapa ya. Rasanya tuh kayak honey dew, terus kayak juicy dew, kayak honey nectarine dew, orange dew. Di area itu rasanya sangat lembut banget ya. Tapi yang saya roasting di medium ini nggak ada black tea-nya, tapi ada tipis-tipis semu enak sih. Nggak tahu ya teman-teman ala-ala suka-suka apakah bisa merasakan nikmatnya sama halnya dengan apa yang saya rasakan sih. Kalian akan merasakannya ketika saya berbagi sih. Karena percuma nih kalau saya bacotin kayak gini, kalian di sana yang walaupun nggak semua ya, mungkin ada beberapa yang terkena lemparan, jadi bisa merasakan apa yang saya rasakan. Tapi bukan di roastingan yang sekarang, mungkin nanti akan di roasting yang batch kedua. Tapi kalau misalkan kalian mencoba mau iseng, kalian boleh senggol sih, boleh senggol di kolom komen apakah stoknya masih ada. Kalau masih ada dan masih di seputaran Jakarta ya,
satu satu dua mungkin akan saya usahakan kalau stoknya masih ada ya. Ya, ini kayak lalat tapi bukan lalat nih. Lihat deh. Jadi pusing mikirin dia ya. Sebel juga ya. Kayak lalat tapi bukan lalat. Saya ada temennya ini roti. Saya coba dulu ya. Ini roti buatan emaknya nanti pakai Nutella. Ngopi pagi-pagi memang enaknya pakai roti. Tutup biar nggak ada lalat. Kayak bukan lalat sih. Aneh warnanya. Saya tuang semuanya ya. Warnanya bright banget. Kenapa saya punya roasting medium, light dan dark? Karena pertama saya ngunyah dulu ya. Pertama, yang light itu biasa buat eksplorasi saya, mengeksplor lidah saya, memperkaya lidah saya dengan mulut saya, dengan atau senses saya, cecap saya dengan berbagai sudut pandang rasa yang dikeluarkan si kopi ini. Lalu kenapa medium? Karena saya mau in between, mau antara kopi yang light sama kopi yang dark, atau yang dark, in between, supaya saya mendapatkan dua-duanya. Lalu kenapa yang dark? Karena saya mau ada sesuatu yang berasa ketika ngopi. Kalau ini nih buat pengopi espresso geeks, mereka menyebut dirinya, atau kopi-kopi hitam, tubruk mereka menyebutnya, kalian nggak akan bisa mendapatkan kenikmatan meminum kopi yang kayak gini, karena ini kopi yang sangat playful banget ya. Ada roastnya ya, ciumnya soft banget buat orang-orang desa yang biasa minum kopi nendang, minum kayak ginian. Kenapa ya ini? Lalu kenapa saya dark? Karena saya mau mendapatkan ke bold dan kekencangan, dan biasa bisa di mix, dikasih kopi susu, itu enak banget. Itu kenapa saya selalu meroasting di 3 level yang berbeda untuk si manual roasting yang saya punya, bin yang saya punya. Walaupun kayak itu tuh si Kintamani saya coba push ke medium dark, lalu ya ke medium dark itu nggak cocok dibikin kopi susu, karena basicnya memang acidity lumayan ngebut dan orang rumah jadinya nggak nyaman. Sementara kalau dark roastnya si Panama Geisha saya bikin kopi susu, gila enak banget kata orang rumah. Oke lah. Kalian nggak akan menemukan rasa Panama Geisha di Indonesia, percaya deh. Karena saya udah mencoba semua origin di Indonesia ya, kecuali misalkan ada origin yang tanam baru 2000, tanam baru 5 tahun lalu gitulah ya, mungkin saya baru bisa mencicipi. Dan mungkin dari region yang baru, kayak contoh kayak Cianjur, baru 5 tahun lalu menanam kopi dan sekarang baru panen. Nah kayak gitu ya yang saya belum mencobanya. Walaupun Cianjur kayaknya dulu ada saya pernah nyobain kopi apa tuh yang ditanam di Cianjur, di gunung apa ya, belum maksimal sih. Oke lah. Saya nggak akan membanding-bandingkan kopi Indonesia dengan kopi luar, karena kopi itu sebenarnya nggak perlu dibandingkan, tapi dinikmatin aja. Setiap kopi punya keunggulannya masing-masing. Light roast, dark roast, medium, lalu specialty, komersial, kompetisi. Kita nggak bisa membandingkan komersial dengan kompetisi, komersial dengan specialty dan lain-lainnya. Atau kopi Indonesia dengan kopi luar, varietal A dengan varietal B. Itu kita nggak membandingkan, tapi setidaknya kita bisa membandingkan kualitasnya dulu aja ya. Kalau untuk rasa
saya sih kembali ke selera masing-masing teman-teman. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.